Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Ini kisah nyata saya alami. Saya pergi ceramah ke Tanah Bumbu, Batu Licin, khotbah. Selesai khotbah, ada bapak-bapak kira-kira usianya hampir 50 tahun. Datang di depan saya, dia pegang paha saya sambil menangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Ki Pak? Saya bangkrut Ustadz. 4 tahun saya merantau dari Sulawesi Selatan. Saya bisnis alat-alat berat di sini di Sulawesi, di Tanah Bumbu ini. 4 tahun saya sukses. 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu merantau pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Doakan saya Ustadz. Saya bilang baik. Saya bilang sama ini bapak yang curhat. Bapak mau baik kembali usaha? Mau Ustadz. Begini, lakukan. Saya tanya Ki dulu, jujur Ki, jangan Ki bohong. Bagaimana sholat tak selama ini? Wah itu dia Ustadz. Waktu kan dia Bugis. Waktu nak kena kak duit Ustadz. Jumat saja jarang. Pun kalau saya pergi sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Sudah, satu dalam hatiku, oh ini masalahnya. Yang kedua saya tanya lagi, bagaimana hubungan tak kepada istri selama ini? Dah itu dia juga Ustaz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Aina kena kulasa. Ini dua nih. Yang ketiga, tolong bapak jangan bohong. Jujur pak ya. Bilang pak, bagaimana bapak terhadap bayar zakat sedekah selama ini? Selama bapak sukses, bagaimana sedekah zakatnya? Apa dia bilang? Wah, lebih banyak yang masuk panti pijat daripada panti asuhan Ustaz. Kadang-kadang kena tunggak kulasa bos. Yang keempat, saya bilang lagi, bagaimana bapak muliakan orang tua selama ini? Ini Ustaz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang kampung. Saya bilang sudah pak, jami panjang cerita. Mau ki baik sembalik sukses iya? Mau Ustaz. Ini mau saja 4 kita amalkan. Perbaiki sholat tak. 2 bulan kini, jujur ki sama istri tak, cium pipinya minta maaf kalau perlu cium tangannya. Kenapa kok iya istrinya orang? Kenapa istrinya orang? Kenapa kok yang sibuk? Tiga, saya bilang, Pak, kalau masih ada rezeki kita, bayar zakat tak yang tertinggal. Yang keempat, pulang kampung ki, datangi orang tua tak, minta maaf, cium kakinya kalau perlu. Saya kasih ki waktu 2 bulan. Kalau sudah kita lakukan 4 ini, 2 bulan tidak berubah menjadi baik hidup tak, telepon kak katai kak Dasat Latif Ustadz pembohong. Karena banyak saya kasih terapi begitu. 1 minggu berlalu. Jumat, setelah 2 minggu berlalu, Jumat selesai khutbah Jumat, dia telepon, bunyi menelpon. Ustaz Dasat, ya pak, masih ingat sama saya? Dalam hatiku, siapa tahu ini merasa saya ingat. Banyaknya orang telepon itu tiap hari. Yang mana pak? Itu Ustaz, yang di Tanah Bumbu Batu Licin. Oh, magarnya sih. Kenapa maki? Alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Wah, hebat. Bahkan Ustaz dia bilang, besok hari Sabtu saya mau ke Surabaya. Beli apa? Beli itu mobil yang seperti itu di belakang banyak anunya RMS. Apa itu yang begini? Apakah namanya itu? Hah? Itu saya pernah bayangkan, enaknya itu dipakai pergi ceramah. Kalau macet ada mobil, minggir kok. Coba. Subhanallah. Lalu dia bilang lagi, Ustadz, baru-baru kak ditelepon, dia bilang lagi, Ustadz, saya akan ke Berau membeli kebun sawit ratusan hektar. Doakan saya. Dia pernah lagi telepon saya, Ustadz, saya akan beli kapal penangkap ikan yang besar sekali. Subhanallah. Lunas utang-utangku Ustadz. Kembali saya sukses sekarang. Padahal baru 2 minggu. Saya tanya, apa bapak lakukan? Ustadz, setelah kita ketemu, langsung saya pulang Ustadz. Saya jual semua hartaku yang tersisa. Lalu saya pulang kampung. Saya cium kakinya ibuku minta maaf. Saya cium istriku, ku minta maaf, ku cium tangannya.
Kenapa nak kau sibuk semua di istilah orang? Apalagi ku bayar zakat sedekah Ustaz. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang masih sukses dan berjaya. Ini kisah nyata yang saya alami dengan Bapak Haji itu. Alhamdulillah. Rahasianya 4. Ini muka-muka ini saya lihat semua. Muka-muka yang penuh masalah. Apalagi yang paling depan di sini. Banyak semua masalahnya ini. Ini bupati masalahnya mau 2 periode. Masalah semua ini bos. Betul. Dia datang di sini ketemu Rusdi Masih besar masalahnya. Percayalah Pak. Percaya. Semua orang punya masalah. Hah? Sudah 2 periode selesai masalahnya. Ditangkap KPK. Bukan yang di sini, bukan di sini. Ayo, adik-adik sekalian, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Mau kau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu, mau kau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahmu, mau tong kepala bagian. Sudah kepala bagian, mau kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sekda. Sudah sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Itu tidak jadi dilarang dalam agama. Tidak dilarang, lakukan aja semua itu. Ustadz, Bapak kira bukan masalah itu Ustadz? Banyak masalahnya itu Ustadz Pak. Ngatur jadwal, sudah ditentukan tiba-tiba RMS menelpon, mengancam. Aduh, susah ini Pak diterima. Hah? Iko bawan Ustadz, pahami. Kung kato pole pura ni mapasak baleho dek bu pole. Iko manikmah kan Ustaz. Saya bilang kenapa Bapak pasang baleho na belum pakai ACC? Bapak mati na mengintimidasi Pak. Luar biasa. Kadang-kala kita ditipu. Ustaz, pergi ceramah Ustaz. Iya, karena saya tidak pakai manajer Pak. Saya tidak mau nanti dibilang kayak artis saja. Iya, di mana? Ini Ustaz. Dari bandara ke situ, bagaimana caranya? Ustadz, dari bandara ke pelabuhan dulu. 1,5 jam Ustadz. Biasa. Terus naik speedboat lagi Ustadz. Paling lama 2 jam. Sama daerah Kalimantan. Oke, siap. Turun. Sampai pelabuhan. Katinting. Bukan speedboat. Kabel itu katinting sama speedboat. Kalau speedboat, kalau katinting, toko. Kadang-kadang dalam hatiku nanti pusika. Sudah 2 jam kulihat jamku, belum sampai. 3 jam belum sampai. Aku bilang Haji, kita bilang itu hari 2 jam Ji, ini mau makin 4 jam belum sampai. Nah bilang Ustaz sebenarnya ini 9 jam. Wah, kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang kalau saya 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. La haula wala quwata illa billah. Saya pergi ceramah di Palopo. Saya pergi ceramah di Palopo. Dikira singgah saya sopir kencing. Waktu saya pergi tidur Pak di belakang. Begitu singgah mobil, saya lihat, mana ini sopir? Kulihat, kencing. Saya turun, dia turun pintu kanan, saya turun pintu kiri. Begitu saya kencing duduk, dalam hatiku sekalinya ndak tahu kayak ini turun. Weh bener lah, weh Pak. Weh, musalaika, Pak. Masya Allah Pak. Jam 1 subuh. Semua mobil saya kasih lewat, tidak ada mobil saya. Saya mau teleponku ikut di mobil. Ada lagi anak muda singgah, saya mau telepon sopir. Jangan kok ketawa cilaka. Senang ini kalau saya siang. Ada anak muda, pinjam HP-mu, baru kau sadar, nggak ku hafal nomornya sopir. Pasrahlah saya di pinggir jalan. Semua mobilku kasih lewat, tidak ada. Yang ke Makassar tidak mau singgah, yang ke Palopo tidak mau singgah. Kenapa? Saya pakai putih-putih waktu itu. Aku bilang, nak kira kak barangkali pocong ini. Jadi saya melekat, saya di tengah jalan mau begini. Saya nak kira betul kan nanti saya tak ada yang mulai. Jam berapa dia pulang Pak? Baru sadar, waktu azan. Allahu Akbar, san subuh, balik ini sopir. Mana Pak Ustaz?
Jam berapa dia sampai di Kera? Jam 6.15 pagi. Mulai jam 1. Puasa kuyup saya, Pak. Saya mau tempeleng. Lebih besar dari saya. Ini sopir, Pak. Yang paling saya jengkel lagi, sampai saya di tempeleng. Lebih besar dari saya. Ini sopir, Pak. Yang paling saya jengkel lagi, sampai saya di... Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Ini kisah nyata saya alami. Saya pergi ceramah ke Tanah Bumbu, Batu Licin, khotbah. Selesai khotbah, ada bapak-bapak kira-kira usianya hampir 50 tahun. Datang di depan saya, dia pegang paha saya sambil menangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Ki Pak? Saya bangkrut Ustadz. 4 tahun saya merantau dari Sulawesi Selatan. Saya bisnis alat-alat berat di sini di Sulawesi, di Tanah Bumbu ini. 4 tahun saya sukses. 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu merantau pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Doakan saya Ustadz. Saya bilang baik. Saya bilang sama ini bapak yang curhat. Bapak mau baik kembali usaha. Mau Ustadz. Begini, lakukan. Saya tanya Ki dulu, jujur Ki, jangan Ki bohong. Bagaimana sholat tak selama ini? Wah itu dia Ustadz. Waktu kan dia Bugis. Waktu nak kena kak duit Ustadz. Jumat saja jarang. Pun kalau saya pergi sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Sudah, satu dalam hatiku, oh ini masalahnya. Yang kedua saya tanya lagi, bagaimana hubungan tak kepada istri selama ini? Dah itu dia juga Ustadz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Aina kena kulasa. Ini dua nih. Yang ketiga, tolong bapak jangan bohong. Jujur pak ya. Bilang Pak, bagaimana bapak terhadap bayar zakat sedekah selama ini? Selama bapak sukses, bagaimana sedekah zakatnya? Apa dia bilang? Wah, lebih banyak yang masuk panti pijat daripada panti asuhan Ustaz. Kadang-kadang kena tunggak kolasa bos. Yang keempat, saya bilang lagi, bagaimana bapak muliakan orang tua selama ini? Ini Ustaz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang kampung. Saya bilang sudah Pak, jangan panjang cerita. Mau Ki baik sembali sukses iya? Mau Ustaz. Ini mau saja 4 kita amalkan. Perbaiki sholat tak. 2 bulan kini, jujur Ki sama istri tak, cium pipinya minta maaf kalau perlu cium tangannya. Kenapa kok iya? Istrinya orang. Kenapa? Istrinya orang. Kenapa kok yang sibuk? Tiga, saya bilang, Pak, kalau masih ada rezeki kita, bayar zakat tak yang tertinggal. Yang keempat, pulang kampung Ki, datangi orang tua tak, minta maaf, cium kakinya kalau perlu. Saya kasih Ki waktu 2 bulan. Kalau sudah kita lakukan 4 ini, 2 bulan tidak berubah menjadi baik hidup tak, telepon Kak katai Kak Dasat Latif Ustadz pembohong. Karena banyak saya kasih terapi begitu. 1 minggu berlalu. Jumat, setelah 2 minggu berlalu, Jumat selesai khutbah Jumat, dia telepon, bunyi menelpon. Ustadz Dasat, ya Pak, masih ingat sama saya? Dalam hatiku, siapa tahu ini merasa saya ingat. Banyaknya orang telepon itu tiap hari. Yang mana Pak? Itu Ustaz, yang di Tanah Bumbu Batu Licin. Oh, magarnya sih. Kenapa Maki? Alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Wah, hebat. Bahkan Ustaz dia bilang, besok hari Sabtu saya mau ke Surabaya. Beli apa? Beli itu mobil yang seperti itu di belakang banyak anunya RMS. Apa itu yang begini ya? Apakah namanya itu? Hah? Itu saya pernah bayangkan, enaknya itu dipakai pergi ceramah. Kalau macet ada mobil minggir kok. Coba. Subhanallah. Lalu dia bilang lagi, Ustadz, baru-baru Kak ditelepon, dia bilang lagi, Ustadz, saya akan ke Berau membeli kebun sawit ratusan hektar. Doakan saya. Dia pernah lagi telepon saya, Ustadz, saya akan beli kapal penangkap ikan yang besar sekali. Subhanallah. Lunas utang-utangku Ustaz.
Kembali saya sukses sekarang. Padahal baru 2 minggu. Saya tanya, apa Bapak lakukan? Ustaz, setelah kita ketemu, langsung saya pulang Ustaz. Saya jual semua hartaku yang tersisa. Lalu saya pulang kampung. Saya cium kakinya ibuku minta maaf. Saya cium istriku, ku minta maaf, ku cium tangannya. Kenapa nak kau sibuk semua di istri orang? Apalagi ku bayar zakat sedekahku Ustaz. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang masih sukses dan berjaya. Ini kisah nyata yang saya alami dengan Bapak Haji itu. Alhamdulillah. Rahasianya 4. Ini muka-muka ini saya lihat semua muka-muka yang penuh masalah. Apalagi yang paling depan di sini. Banyak semua masalahnya ini. Ini bupati masalahnya mau 2 periode. Masalah semua ini bos. Betul. Dia datang di sini ketemu Rusdi Masih besar masalahnya. Percayalah Pak. Percaya. Semua orang punya masalah. Hah? Sudah 2 periode selesai masalahnya. Ditangkap KPK. Bukan yang di sini, bukan di sini. Ayo, adik-adik sekalian, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Mau ke sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu, mau kau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahmu, mau tong kepala bagian. Sudah kepala bagian, mau kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sekda. Sudah sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Itu tidak jadi dilarang dalam agama. Tidak dilarang, lakukan aja semua itu. Ustadz, Bapak kira bukan masalah itu Ustadz? Banyak masalahnya itu Ustadz Pak. Ngatur jadwal, sudah ditentukan tiba-tiba RMS menelpon, mengancam. Aduh, susah ini Pak diterima. Hah? Iko bawan Ustadz, pahami. Kung kato pole pura ni mapasak baleho dek mo pole. Iko manikmah kan Ustaz. Saya bilang, kenapa Bapak pasang baleho na belum pakai ACC? Bapak bate naman intimidasi Pak. Luar biasa. Kadang-kala kita ditipu. Ustaz, pergi ceramah Ustaz. Iya, karena saya tidak pakai manajer Pak. Saya tidak mau nanti dibilang kayak artis saja. Iya, di mana? Ini Ustaz. Dari bandara ke situ, bagaimana caranya? Ustadz, dari bandara ke pelabuhan dulu. 1,5 jam Ustadz. Biasa. Terus naik speedboat lagi Ustadz. Paling lama 2 jam. Sama daerah Kalimantan. Oke, siap. Turun. Sampai pelabuhan. Katinting. Bukan speedboat. Kabel itu katinting sama speedboat. Kalau speedboat, kalau katinting, toko. Kadang dalam hatiku nanti pusika. Sudah 2 jam kulihat jamku, belum sampai. 3 jam belum sampai. Aku bilang, Haji, kita bilang itu hari 2 jam Ji, ini mau pakai 4 jam belum sampai. Nah bilang, Ustaz sebenarnya ini 9 jam. Wah, kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang, kalau saya 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. La haula wala quwwata illa billah. Saya pergi ceramah di Palopo. Saya pergi ceramah di Palopo. Dikira singgah sopir kencing. Waktu saya pergi tidur Pak di belakang. Begitu singgah mobil, saya lihat, mana ini sopir? Kulihat, kencing. Saya turun, dia turun pintu kanan, saya turun pintu kiri. Begitu saya kencing duduk, dalam hatiku sekalinya ndak tahu kayak ini turun. Weh bener lah, Pak. Weh, Musalaika, Pak. Masya Allah Pak. Jam 1 subuh. Semua mobil saya kasih lewat, tidak ada mobil saya. Saya mau teleponku ikut di mobil. Ada lagi anak muda singgah, saya mau telepon sopir. Jangan kok ketawa cilaka. Senang ini kalau saya siang. Ada anak muda, pinjam HP-mu. Baru kau sadar, nggak ku hafal nomornya sopir. Pas
pasrahlah saya di pinggir jalan. Semua mobilku kasih lewat, tidak ada. Yang ke Makassar tidak mau singgah, yang ke Palopo tidak mau singgah. Kenapa? Saya pakai putih-putih waktu itu. Nah, aku bilang, nak kira kak barangkali pocong ini. Jadi saya melekat, saya di tengah jalan mau begini. Saya nak kira betul kan nanti saya tanya dulu. Jam berapa dia pulang pak? Baru sadar, waktu azan. Allahu Akbar, san subuh, balik ini sopir. Main Pak Ustaz. Jam berapa dia sampai di Kera? Jam 6.15 pagi. Mulai jam 1, puasa kuyup saya pak. Saya mau tempeling, lebih besar dari saya. Ini sopir pak. Yang paling saya jengkel lagi, sampai saya di... Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Ini kisah nyata saya alami. Saya pergi ceramah ke Tanah Bumbu, Batu Licin, khotbah. Selesai khotbah, ada bapak-bapak kira-kira usianya hampir 50 tahun. Datang di depan saya, dia pegang paha saya sambil menangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Ki Pak? Saya bangkrut Ustadz. 4 tahun saya merantau dari Sulawesi Selatan. Saya bisnis alat-alat berat di sini di Sulawesi, di Tanah Bumbu ini. 4 tahun saya sukses. 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu merantau pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Doakan saya Ustadz. Saya bilang baik. Saya bilang sama ini bapak yang curhat. Bapak mau baik kembali usaha? Mau Ustadz. Begini, lakukan. Saya tanya Ki dulu, jujur Ki, jangan Ki bohong. Bagaimana sholat tak selama ini? Wah itu dia Ustadz. Waktu nak, kan dia Bugis. Waktu nak kena kak duit Ustadz. Jumat saja jarang. Pun kalau saya pergi sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Sudah, satu dalam hatiku, oh ini masalahnya. Yang kedua saya tanya lagi, bagaimana hubungan tak kepada istri selama ini? Dah itu dia juga Ustadz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Aina kena kulasa. Ini dua nih. Yang ketiga, tolong bapak jangan bohong. Jujur pak ya. Bilang pak, bagaimana bapak terhadap bayar zakat sedekah selama ini? Selama bapak sukses, bagaimana sedekah zakatnya? Apa dia bilang? Wah, lebih banyak yang masuk panti pijat daripada panti asuhan Ustaz. Kadang-kadang kena tunggak kolasa bos. Yang keempat, saya bilang lagi, bagaimana bapak muliakan orang tua selama ini? Ini Ustaz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang kampung. Saya bilang sudah pak, jami panjang cerita. Mau ki baik sembalik sukses iya? Mau Ustaz. Ini mau saja 4 kita amalkan. Perbaiki sholat tak. 2 bulan kini, jujur ki sama istri tak, cium pipinya minta maaf kalau perlu cium tangannya. Kenapa kok iya istrinya orang? Kenapa istrinya orang? Kenapa kok yang sibuk? Tiga, saya bilang, Pak, kalau masih ada rezeki kita, bayar zakat tak yang tertinggal. Yang keempat, pulang kampung ki, datangi orang tua tak, minta maaf, cium kakinya kalau perlu. Saya kasih ki waktu 2 bulan. Kalau sudah kita lakukan 4 ini, 2 bulan tidak berubah menjadi baik hidup tak, telepon kak katai kak Dasat Latif Ustadz pembohong. Karena banyak saya kasih terapi begitu. 1 minggu berlalu. Jumat, setelah 2 minggu berlalu, Jumat selesai khutbah Jumat, dia telepon, bunyi menelpon. Ustadz Dasat, ya pak, masih ingat sama saya? Dalam hatiku, siapa tong ini merasa saya ingat. Banyaknya orang telepon nggak itu tiap hari. Yang mana pak? Itu Ustaz, yang di Tanah Bumbu Batu Licin. Oh, magarnya sih. Kenapa maki? Alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Wah, hebat. Bahkan Ustaz dia bilang, besok hari Sabtu saya mau ke Surabaya. Beli apa? Beli itu mobil yang seperti itu di belakang banyak anunya RMS. Apa itu yang begini ya? Apakah namanya itu? Hah? Itu saya pernah bayangkan, enaknya itu dipakai pergi ceramah. Kalau macet ada mobil, minggir kok. Coba.
Subhanallah. Lalu dia bilang lagi, Ustadz, baru-baru kak ditelepon, dia bilang lagi, Ustadz, saya akan ke Berau membeli kebun sawit ratusan hektar. Doakan saya. Dia pernah lagi telepon saya, Ustadz, saya akan beli kapal penangkap ikan yang besar sekali. Subhanallah. Lunas utang-utangku, Ustadz. Kembali saya sukses sekarang. Padahal baru 2 minggu. Saya tanya, apa Bapak lakukan? Ustadz, setelah kita ketemu, langsung saya pulang, Ustadz. Saya jual semua hartaku yang tersisa. Lalu saya pulang kampung. Saya cium kakinya ibuku minta maaf. Saya cium istriku, ku minta maaf, ku cium tangannya. Kenapa nak kau sibuk semua istri orang? Apalagi ku bayar zakat sedekahku, Ustaz. Alhamdulillah, sampai sekarang masih sukses dan berjaya. Ini kisah nyata yang saya alami dengan Bapak Haji itu. Alhamdulillah. Rahasianya 4. Ini muka-muka ini saya lihat semua. Muka-muka yang penuh masalah. Apalagi yang paling depan di sini. Banyak semua masalahnya ini. Ini bupati masalahnya mau 2 periode. Masalah semua ini, bos. Betul. Dia datang di sini ketemu Rusdi Masih, besar masalahnya. Percayalah, Pak. Percaya. Semua orang punya masalah. Hah? Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Bukan yang di sini, bukan di sini. Ayo, adik-adik sekalian, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Mau kau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu, mau kau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahmu, mau tong kepala bagian. Sudah kepala bagian, mau kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sekda. Sudah sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Itu tidak jadi dilarang dalam agama. Tidak dilarang, lakukan aja semua itu. Ustadz, Bapak kira bukan masalah itu, Ustadz? Banyak masalahnya itu, Ustadz, Pak. Ngatur jadwal, sudah ditentukan, tiba-tiba RMS menelpon, mengancam. Aduh, susah ini, Pak, diterima. Hah? Iko bawan, Ustadz, pahami. Kung kato pole pura ni mapasak baleho dek mo pole. Iko manikma kan, Ustadz. Saya bilang, kenapa Bapak pasang baleho na belum pakai ACC? Bapak bate naman intimidasi, Pak. Luar biasa. Kadang-kala kita ditipu. Ustadz, pergi ceramah, Ustadz. Karena saya tidak pakai manajer, Pak. Saya tidak mau nanti dibilang kayak artis saja. Di mana? Ini, Ustadz. Dari bandara ke situ, bagaimana caranya? Ustadz, dari bandara ke pelabuhan dulu. 1,5 jam Ustadz. Biasa. Terus naik speedboat lagi, Ustadz. Paling lama 2 jam. Sama daerah Kalimantan. Oke, siap. Turun. Sampai pelabuhan. Katinting. Bukan speedboat. Kabeda itu katinting sama speedboat. Kalau speedboat, kalau katinting, toko. Kadang-kadang dalam hatiku, nanti pusika. Sudah 2 jam kulihat jamku, belum sampai. 3 jam, belum sampai. Aku bilang, Haji, kita bilang itu hari 2 jam, Ji. Ini mau pakai 4 jam belum sampai. Nah bilang, Ustaz, sebenarnya ini 9 jam. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang, kalau saya 9 jam, pasti Ustaz tidak mau datang. La haula wala quwwata illa billah. Saya pergi ceramah di Palopo. Saya pergi ceramah di Palopo. Dikira singgah saya sopir kencing. Waktu saya pergi tidur, Pak, di belakang. Begitu singgah mobil, saya lihat, mana ini sopir? Kulihat, kencing. Saya turun, dia turun pintu kanan, saya turun pintu kiri. Begitu saya kencing duduk, dalam hatiku sekalinya ndak tahu kayak ini turun. Weh bener lah, Pak. Weh, musalaika, Pak. Masya Allah, Pak. Jam 1 subuh. Semua mobil saya kasih lewat, tidak ada mobil saya. Saya mau teleponku ikut di mobil. Ada
lagi anak muda singgah, saya mau telepon sopir. Jangan kok ketawa cilaka. Senang main kalau saya siang. Ada anak muda, pinjam HP-mu, baru sadar, nggak ku hafal nomornya sopir. Pasrahlah saya di pinggir jalan. Semua mobilku kasih lewat, nggak ada. Yang ke Makassar nggak mau singgah, yang ke Palopo nggak mau singgah. Kenapa? Saya pakai putih-putih waktu itu. Nah, aku bilang, nak kira kak barangkali pocong ini. Jadi saya mendekat, saya di tengah jalan mau begini. Saya nak kira betul kak nanti saya tanya dulu. Jam berapa dia pulang pak? Baru sadar, waktu azan. Allahu Akbar, san subuh, balik ini sopir. Mana Pak Ustaz? Jam berapa dia sampai di Kera? Jam 6.15 pagi. Mulai jam 1. Puasa kuyup saya, Pak. Saya mau tempeleng. Lebih besar dari saya. Ini sopir.